billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi, tentunya di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar semuanya, Bu? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Di pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk mencari ilmu. Tentunya dengan guru-guru kita, ada Habib Usman, ada Ustaz Syam, ada Ustadz Maulana. Habib Usman baru pulang umroh. Masya Allah, kita mohon doanya biar kita diberikan keberkahan. Bu, masih Masya banyak Allah. malaikatnya. Betul, Masya Allah. Bu, pada pengen masuk surga ya, Bu? Mau nggak, Bu? Gimana kalau masuk surganya besok, mau? Wah, gak mau. Masya Allah. Nah, jamaah, kalau misalnya kita bicara soal hidup, pasti ada pasangannya itu mati. Bicara soal kematian itu suka bikin saya takut, Bu. Nonton berita gitu banyak banget kejadian di pesawat, di kereta, di mobil. Aduh, bisa di mana aja gitu ya. Nah, tapi dipikir-pikir seorang muslim tuh boleh gak sih memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap kematian? Kira-kira boleh gak, Bu? Boleh apa enggak ya? Nah, atau kita harus senang nih kalau misalnya kita dikasih tahu besok kita akan dijemput malaikat maut tapi masuk surga. Aduh, alhamdulillah. Makanya akan dibahas dalam tema kita hari ini yang luar biasa. Temanya adalah kenapa kita takut mati. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Baik, kita akan bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah yang ada di rumah juga siapin catatannya. Kita nonton dulu yuk, ini ada tayangan situasi penumpang usai tabrakan kereta api Turangga dan kereta api lokal. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz, kita kalau nonton berita tuh ya, bikin kita tuh jadi overthinking masalah kematian. Gimana ya? Karena malaikat maut sendiri kan waktu diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa kan lagi nggak enak. Nanti kalau ada yang mati aku yang dituduh, dituduh. Maka iya. Allah ciptakan penyebab kematian. Nah itu dia. Tapi Ustadz, kalau misalnya seorang muslim itu boleh gak sih takut akan siksa kubur, tapi katanya kita harus menyambutnya dengan bahagia. Aku bingung. Takut akan siksa kubur. Iya. Menarik ini. Mohon dijawab Guru, silakan. Izin Habib yang baru pulang umroh memberi hadiah buat istri ulang tahunnya di Mekah. Masya Allah. Ustaz Sam yang bolak-balik ke Mekah cuma sehari semalam. Mikdad nanti berangkat lagi ya. Siap, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di penghujung, di bulan Rajab ini, di 10 terakhir, semoga kita mendapatkan keberkahan. Nah, kalau berbicara tentang siksa kubur, bahagian daripada bagaimana kita mengingat kematian. Mengingat mati justru kita membuat kita takut dan sedih. Kenapa? Karena membayangkan adanya siksa kubur di awal. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya ada solusi, siapa yang baca surah Al-Muluk maka terhindar siksa kubur. Setiap malam dibaca maka membuat dirinya senantiasa berada dalam kebaikan. Siapa yang membaca surah Al-Mulk maka dia akan berada dalam kebaikan. Dan memicu dirinya untuk berbuat baik. Sehingga orang yang membaca surah Al-Muluk maka tidak akan disiksa atau terhindar dari azab kubur. Nah, kalau berbicara tentang azab kubur, siksa kubur, kenapa lebih takut kita azab kubur? Iya. Karena posisi kita tidak tahu apa yang terjadi. Betul. Apakah disiksa atau nikmat. Dan termasuk kita tidak tahu
kapan, di mana, bagaimana. Betul, betul, Sehingga betul. orang takut akan kematian karena tidak tahu kapan matinya, di mana matinya, bagaimana matinya. Bisa Betul. jadi ada yang meninggal di sini. Aduh, ya Allah. Ustaz. Takut ya? Lihat-lihat aja di atas, jangan sampai lampunya jatuh. Ustaz. Baik Ustaz. Jadi kita perbanyak baca surat Al-Mulk dan mungkin berzikir Ya. juga kepada Allah ya. Dan Sayyidina Utsman bin Affan itu takut kalau bicara tentang kubur. Karena dikubur, betul tadi kata Ya. Mas Mikdad, Ya. sendiri dikubur. Aduh ya Allah. Menjadi pengingat kita ya supaya kita memperbanyak amal ibadah di dunia. Betul nggak Bu? Boleh tepuk tangan dulu buat guru kita Ustadz Maulana. Baik, Masya Allah. Kita akan lanjutkan tapi sebelumnya mau panggilkan dulu lah guru kita Habib Usman yang baru pulang umroh nih. Masya Allah. Sehat Habib ya? Sehat. Berarti sama Kak Kartika ya kemarin ya? Iya betul. Aduh, Masya Allah. Ulang tahunnya Kartika. Waduh, kita ucapkan sih? selamat juga nih Masya Allah. Habib, izin nih, ini mengenai tema kita hari ini, bicara soal kematian. Ya, kita kalau misalnya tadi dikasih tahu juga, kematian itu bisa datang kapan aja. Jadi membuat kita was-was. Tapi sebagai manusia boleh gak sih kita jadi serba was-was gitu? Aduh takut ini, saya nggak mau kemana-mana. Nah boleh gak kalau kayak gitu Beb? Mohon penjelasannya, silakan. Afwan Beb. Kang Mikdad, Ya. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang insyaAllah penonton di rumah, penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Pagi hari ini mendapatkan berkah dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Ketika ditanya, mati itu pasti. Tapi banyak orang yang mengatakan, saya takut mati. Dipertanyakan kembali, apakah iman, Islam dan takwanya sudah kuat atau tidak? Apakah karena dia menjadi manusia yang ahli maksiat atau hubbud dunia, cinta dunia, sehingga apa? Sehingga tidak mengerti, memahami bahwasanya aksiru dzikra hadzimil lazat. Bahwasanya perbanyaklah mengingat bahwasanya pemutus kelezatan itu yakni dunia ini. Dunia itu sebentar, dunia itu hina. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mengingat kematian adalah bentuk untuk memperbaiki diri. Mengingat kematian bagi mereka yang beriman kepada Allah, semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hamba Allah yang bertakwa, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mempersiapkan diri untuk kematiannya. Ketika ditanya, bagaimana seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menikmati akan berjumpa dengan Tuhannya, yakni memahami bahwasanya dia makhluk, dia ciptaan Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Hidup di dunia mempunyai tujuan. Hidupnya untuk ibadah, meninggalnya, matinya berharap mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan berharap akan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Kasih dan sayang Allah, sehingga di dalam akhirat berharap akan ridhonya Allah, masuk dalam surganya Allah. Ini mereka yang beriman bertakwa. Dan berharap akan berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang tertinggi. Ketika ditanya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu bentuk hamba yang khusyuk, yang akan kembali kepada Allah dan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang khusyuk. Kan ditanya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun lil khashi'in. Sabar, salat, penolongnya. Siapa yang tolong? Allah. Allah Ya kan? Mereka siapa yang mendapatkan kekhusyuan? Ya. Khusyuk itu mereka ingat kepada Allah, kembali kepada Allah dan yakin bahwasanya hidupnya untuk matinya. Masya Allah. Bukan mati untuk hidup. Nah kebalikannya berarti. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Habib Usman. Terima kasih Habib. Jadi kita itu mengingat mati itu, jadi bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk mempersiapkan diri ya Bu. Memperbanyak amal ibadah, Masya Allah. Gimana Bu, masih semangat gak Bu? Masih, coba gak kedengeran masih semangat gak? Tepuk tangan dulu dong biar semangat, Masya Allah. Baik jamaah akan kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita, Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam, mohon izin nih. Saya pernah dengar nih katanya, orang yang takut akan kematian itu. Orang yang takut mati. Malah katanya nanti itu
dipersulit kematiannya. Ini benar nggak sih Ustadz Syam? Panjang dong umurnya. Makanya itu dia. Mohon penjelasannya ya guru, silakan. Kami guru-guru kami Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Lalu bagaimana engkau bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa engkau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kamu tadinya adalah mati, lalu dialah Allah yang menghidupkan kamu. Kemudian dia kembali mematikan kamu, lalu kembali menghidupkan kamu. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata hidup ini bukan daripada kendali kita sendiri. Ada yang mengendalikannya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin serta-merta kehidupan itu ada. Kita lihat bukan hanya dengan pernikahan orang bisa melahirkan seorang anak. Banyak orang yang sudah menikah bertahun-tahun belum ada kehidupan anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berusaha hidup sehat toh dicabut juga nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin hidupnya tidak terlalu sehat kelihatannya, makan seadanya, gizinya tidak pernah ditimbang-timbang, enggak perlu gizi seimbang bagi dia, tapi hidupnya panjang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh membuktikan bahwa hidup dan mati itu memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, sebagai makhluk hidup yang tidak tahu setelah kita nanti mati akan menjadi seperti apa kehidupan ini, maka tentu ada rasa khawatir dan rasa takut. Sedangkan ada orang yang rasa takutnya berlebihan. Apakah orang yang takut berlebihan ini akan membuatnya susah sakaratul maut? Nah. Jadi bukan susah mati, karena Susah. mati sudah pasti. Iya. Mati sudah pasti, mau ditahan-tahan pun pasti mati. Sakaratul mautnya yang susah ya Sakaratul Ustadz ya? mautnya bisa jadi susah, maka jawabannya betul. Karena orang yang terlampau cinta akan dunia Iya. akan kehilangan rahmat Allah ketika dia sakaratul maut. Oh, terlalu cinta. Ada Terlalu kata cinta dengan ya? dunia. Jadi takut mati dan cinta dunia Ya. itu dua hal yang senantiasa bergandengan. Ya Allah, baik. Terima kasih Sama-sama. guruku Ustadz Syam. Boleh tepuk tangan lu dong Bu buat Ustadz Syam. Jadi kita kurang-kurangin cinta dunianya, kita perbanyak amal ibadah kita ya Bu. Masya Allah. Baik, sekarang saya akan bacakan nih ada pertanyaan dari Instagram. Ini sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah dari @donistiawan_34. Nah kita bacakan yuk. Assalamualaikum Ustadz. Teman saya selalu ngomong mati, apa bisa ditandakan berarti dia selalu ingat kematian? Oh mungkin maksudnya, aduh mati aku lupa bawa dompet gitu kali Ustadz Maulana. Maksudnya gimana ya? Ini tergantung. Loh kok maksudnya tergantung? Kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa yang hidup akan mengalami proses kematian. Mau tahu? Mau tahu? Mau, Kita bahas sekarang atau nanti? sekarang? Mm-mm. Boleh nggak? Mau bahas nanti Mau, atau mau. sekarang? Ya udah deh nanti deh soalnya ada yang mau lewat. Tetap di Islami Tindak Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.